Ya, langsung kita mulai aja ya Bapak Ibu. Untuk gamesnya kali ini judulnya bukan teka-teki biasa. Jadi ya mungkin agak ini ya gamesnya. Langsung dimulai aja. Nah, ada teka-teki, pertanyaannya ikan bernapas di air dengan, ya silakan dijawab Bapak Ibu, bisa lewat kolom chat atau bisa diaktifkan mikrofonnya. Dengan izin Allah, Bu. Bu mau tanya ini jawabannya ngaco atau enggak, Bu? Happy. Bernapas dengan tenang. Insang. Ayo, ada yang apa nih? Insang atau apa? Renang. Nah, jawabannya ikan bernapas di air dengan tenang ya Bapak Ibu. Tenang. Kalau airnya nggak tenang. Bernapas dengan udara, Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu untuk teka-teki selanjutnya. Ini memang agak bukan teka-teki biasa ya seperti judulnya. Ya lontong nih. Kalau semut kecil, gajah. Ayo, apa jawabannya Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom komen atau bisa diaktifkan. Gajah. Gajah berat. Hewan. Gajahnya berat. Kalau semut kecil, Kalau semut kecil, gajah. berat. Hewan. Berat. Ayo, udah siap lihat jawabannya Bapak Ibu? Ini Ibu, ada aja nih Ibu ya. Kok salah? Perlu. Sehat. Hewan jawabannya. Gimana Hewan. nih, ada yang benar nggak Bapak Ibu? Iya. Gitu. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, tebak gambar nih kali ini. Ini kira-kira hewan apa ya? Kan cuma bekornya. Hewan kucing. Ini kira-kira hewan apa ya? Cluenya hewan, dia berkaki 4 nih Bapak Ibu. Kan harus usang. Kurang. Suaranya gitu. Paguritas waktu dia. Ayo, apa? Apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya kucing. Gimana, ada yang benar nggak? Bapak Ibu jawabannya? Benar. Ya. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Nah, ini tebak gambar, cluenya 2 suku kata. Itu ada gambar orang lagi apa dan ada benda apa, lalu ditambah huruf U. Minum jamu. Iya, betul. Jawabannya minum jamu ya Bapak Ibu. Ya, untuk teka-teki selanjutnya 2 suku kata lagi nih. Gambar apa nih Bapak Ibu? Tanah air. Iya, betul. Tanah air. Tanah, T-nya diganti, P-nya diganti T, jadi tanah. Di gambar di selanjutnya air. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join games kali ini.
Mas Iwan tadi tak tanya katanya jam 10 Ini bisa. cak lontong kedua ini. Lontong. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut main game kali ini. Iya. Nah, jadi Ternyata ada gimana cak nih, udah lontong siap di sini. masuk ke materi kali ini Bapak Ibu? Ya, kita kebetulan Kasubag Bu Endah lagi dipanggil Pak Biro, jadi pemateri kali ini diganti oleh Bu Nunung. Bagaimana Bu Nunung, udah siap? Sudah siap. Ya. Materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nunung dengan tema materi kali ini untuk episode 15 Mabar kali ini dengan tema penciptaan arsip naskah dinas khusus. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Nunung. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Karena Ibu Endas dipanggil Kepala Biro, saya menggantikan beliau untuk menyampaikan materi mengenai penciptaan naskah dinas khusus. Langsung aja Bapak Ibu, kita langsung ke materi yang akan kita ini bersama, belajar bersama, yaitu tata naskah dinas. Tata naskah dinas terdiri dari tata dinas arahan, naskah dinas kompetensi internal dan eksternal, dan naskah dinas khusus. Lanjut, Ren. Naskah dinas khusus, salah satunya surat perjanjian. Lingkupnya seperti yang sudah kita pelajari di awal ya Bapak Ibu, perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional. Next. Naskah dinas khusus, surat perjanjian dalam negeri adalah kerjasama antar interaksi baik di pusat maupun daerah di dalam negeri dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerjasama. Surat perjanjian dalam negeri seperti dibahas sebelumnya, Ibu, ada susunannya dari kepala, batang tubuh, hingga kaki. Next, kan. Naskah dinas khusus surat perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Surat perjanjian internasional formatnya terdiri kepala, batang tubuh, dan kaki. Next. Next, Lan. Naskah dinas khusus surat kuasa. Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum, kelompok, orang, perseorangan, atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Naskah dinas khusus berita acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, kaki. Dan hal ini perlu diperhatikan dalam pembuatan naskah dinas khusus berita acara adalah pembubuhan materai pada naskah dinas berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal surat dinas lebih dari 1 halaman, dicantumkan awal kalimat pada halaman berikutnya, disertai dengan tanda baca titik sebanyak 3 kali pada margin kanan bawah. Nah, ini contoh-contoh naskah dinas khusus yang berupa format berita acara. Next. Naskah dinas khusus surat keterangan.
Surat keterangan adalah surat yang berisi informasi dari pejabat mengenai suatu hal atau kebenaran sesuatu terhadap seorang pejabat atau pegawai agar pejabat atau pegawai tersebut memperoleh kelancaran dan kemudahan dalam kegiatannya. Susunannya formatnya terdiri dari kepala, batang tubuh, kaki. Naskah dinas khusus surat pengantar. Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan naskah dinas atau barang. Susunan formatnya terdiri dari kepala, batang tubuh, kaki. Pengiriman yang berada di sebelah kanan meliputi. Nah, nanti kita ini aja lanjut next. Naskah dinas khusus surat pemberitahuan. Naskah dinas khusus surat pemberitahuan adalah naskah dinas yang isinya mengenai masalah atau kegiatan tertentu yang disampaikan kepada pejabat atau pegawai dengan maksud agar pejabat atau pegawai tersebut mengetahui terhadap masalah atau kegiatan tersebut. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Naskah dinas khusus pengumuman. Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat atau pegawai dalam lingkungan kementerian atau perorangan dan golongan di dalam atau di luar kementerian. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, kaki. Naskah dinas khusus surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh suatu pihak baik perorangan maupun kelompok dengan tujuan menjamin kepastian hukum tentang suatu hal jika terjadi masalah di kemudian hari yang menerangkan bahwa pihak yang bersangkutan merupakan atau bukan merupakan bagian dari suatu anggota tertentu, pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tertentu, dan akan menanggung segala risiko yang berkaitan dengannya. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Naskah dinas khusus laporan. Naskah dinas laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. Wewenang pembuatan dan penandatangan laporan ditandatangani oleh pejabat yang diberi tugas. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Ini contoh-contohnya Ibu, format-formatnya dari laporan. Next. Naskah dinas khusus. Naskah dinas khusus telahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai sesuatu dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, kaki. Contohnya formatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Next. Naskah dinas khusus piagam adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang penghargaan terhadap prestasi atau kinerja seseorang ataupun instansi. Susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Naskah dinas khusus formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibalik bentuk dalam formulir bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan. Naskah dinas elektronik. Ini ada tambahan ya Bu, naskah dinas khusus ada tambahannya itu naskah dinas elektronik. Naskah dinas elektronik mencakupi surat menyurat elektronik, arsip, dan dokumentasi elektronik, transaksi elektronik, naskah dinas elektronik lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang naskah dinas elektronik akan diatur tersendiri. Nah, balik ke format, Ren. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya seperti formatnya di piagam, formatnya seperti ini ya Ibu, Bapak Ibu. Misalnya susunan kepalanya terdiri dari judul, kepala menyesuaikan dengan kata piagam,
dengan huruf kapital, diikuti dengan nomor piagam ditulis simetris di bawahnya. Batang tubuhnya terdiri dari hari, tanggal, bulan, dan tahun, tempat pelaksanaan, nama lengkap, NIP, dan jabatan, uraian materi, jenis penghargaan, kalimat penutup, dan kaki. Untuk format-formatnya bisa Bapak Ibu lihat di Permen nomor 9, Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2018. Selanjutnya kita diskusi Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, kita diskusikan mengenai format naskah dinas khusus. Monggo saya silakan Mbak Farida. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Nunung atas penjelasan materinya. Gimana nih Bapak Ibu, masih ada yang bingung? Bingung. Terlalu cepat. Kita orang timur itu agak lambat-lambat menerima. Soalnya jaringan juga. Jadi kalau materinya diusahakan lambat-lambat. Kita terima pelan saja. Ya. Ini mau tanya sedikit Mbak. Mana? Boleh, langsung ya. Ya boleh Pak, silakan untuk pertanyaan. Kalau disposisi itu masuk naskah dinas bukan? Iya. Disposisi, misalnya gini, kepala kantor misalnya dapat undangan, kemudian tidak sempat menghadiri, dia disposisi ke stafnya, apakah itu masuk naskah dinas juga? Oh ya. Ya. Izin Bapak Jainuddin menjawab. Ya. Izin. Untuk disposisi termasuk naskah dinas internal ya Pak ya. Jadi internal. Korespondensi internal. Korespondensi internal. Bapak bisa lihat di Permen 9 ya Pak 2018. Di situ ada. Jadi memang kalau Bapak tidak sempat bisa diwakilkan melalui disposisi itu. Ataupun di office sudah ada Pak untuk mendisposisikan undangan. Kalau Bapak misalnya tidak ada waktu atau diwakilkan bisa melalui disposisi Pak. Gitu. Gini Mbak, kadang-kadang kan kalau kita mewakili pimpinan, otomatis di tempat undangan itu kita di jajaran pimpinan juga. Yeah. Sementara kita hanya staf. Yang tempatnya duduknya pimpinan kita di situ, jajaran bupati, jajaran kapolres. Sementara kita staf ini, apakah kita harus memang tempat duduknya di tempat pimpinan yang kita wakili atau kita di belakang? Kalau untuk itu, kalau kita mewakili mungkin ya mau nggak mau ya Pak, harus di posisinya ya di tempat yang disediakan ya Pak. Oh, kalau gitu. Misalnya kalau memang panitia sudah menyediakan tempat yang untuk khusus untuk beliau, berarti kan kita mewakili Pak Kamil atau Pak Kakan ya Pak ya, untuk mewakili beliau ya otomatis kita memang kalau panitia sudah menyediakan, menurut saya sudah menyediakan tempat khusus untuk Bapak yang diwakili, berarti Bapak posisinya di tempat yang disediakan. Iya, cuma agak kiku juga memang. Nah ya Pak, mau nggak mau ya Pak. Nanti kan kita tinggal, misalnya emang ada kita harus mengambil keputusan ataupun apa, kita tinggal kita skip dulu, nanti kita sampaikan ke atasan. Oke, makasih Mbak. Ya. Kemudian yang kedua Mbak, untuk kita karena di ATR BPN bisa kan dikasih contoh naskah dinas yang internasional, yang internasional apa itu. gitu. Tadi tidak sempat nyimak terlalu cepat. Ya. Yang internasional. Ya siap, sebentar ya Pak ya. Ya, oke. Naskah dinas internasional. Izin Pak Jainuddin. Iya. Untuk naskah dinas internasional biasa saya gunakan untuk SKB ya Pak, surat perjanjian bersama seperti itu Pak. Jarang kita memang bersurat naskah dinas surat dinas dalam bentuk surat dinas internal ya Pak, internasional ya Pak. Bisa surat keluar, itu jarang sekali kita gunakan Pak untuk surat dinasnya ya Pak ya, surat dinas eksternal. Kebanyakan naskah dinas surat internasional itu digunakan untuk perjanjian kerjasama. Itu rata-rata kalau di ATR BPN ada itu Mbak? Ada, pernah sih ada Pak, tapi jarang sekali gitu. Jarang ya? Sangat-sangat jarang sekali. Untuk surat dinas pun sangat jarang sekali untuk surat dinas internasional Pak. Oke. Seperti itu Pak. Iya, makasih Mbak penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bapak Zainuddin atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Nunung sudah menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silahkan raise hand.
Selesai. Selesai. Mungkin masih ada yang bingung nih, apa sih naskah dinas khusus dan jenisnya tuh apa aja? Terus cara membuatnya tuh seperti apa, format-formatnya tuh yang benar seperti apa, bisa langsung ditanyakan jika memang kurang jelas. Di chat ya, coba chat. Ini jarang digunakan dulu sih. Mari, Jak. Ini absen doang ini. Diingatkan kembali yang belum absen, mungkin Bapak Ibu bisa presensi di LMS-nya ya dengan password 2314. Masih ada yang bingung nggak nih Bapak Ibu dengan naskah dinas khusus kali ini? Ada yang nanya surat edaran. Oh iya, Surat edaran kan di ada dari Ibu Bapak Tata Usaha, izin Ibu untuk surat edaran bisa dibuat di mana ya? Silahkan Bu Nunu untuk Kenapa, menjawab pertanyaannya. bisa diulang enggak? Pertanyaannya, izin Ibu untuk surat edaran bisa buat di mana ya? Izin ini dari siapa tadi, Dak? Dari Bapak atau Ibu Tata Usaha. Oke, siap. Izin Bapak atau Ibu ya, untuk surat edaran bisa dilihat ya Bu di Permen 9 Permen Kemen ATR BPN KBPN nomor 9 tahun 2018. Di situ ada ya Bu susunan, bentuk dan format seperti apa surat edaran dibuat. Dan untuk lebih mudahnya sih Bu bisa digunakan di e-office ya Bu. Karena e-office itu sudah semuanya lengkap, ada jenis-jenis naskah dinasnya sudah lengkap di e-office. Jadi kalau lebih mudahnya, Ibu tinggal menggunakan e-office, di situ akan Ibu tinggal ngetik saja formatnya sudah disediakan di e-office. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nunung atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu. Pertanyaannya itu dari Bapak Ibu Kantah Kabupaten Belitung. Adakah aturan baru tentang tata naskah dinas atau aturan pembaruan yang berisi tentang naskah dinas khusus? Ya, Bu Nunung silahkan dijawab. Tidak. Izin Bapak atau Ibu yang dari Bitung ya, Kantah Bitung, untuk aturan khusus belum ada ya Bu. Sedang kita bahas lagi, sedang dalam pembahasan ya Bu Endah ya. Sedang dalam pembahasan lebih lanjut di Biro Hukum untuk pembaharuan ya Bu, untuk revisi Permen 9 2018 sedang berjalan. Nanti kalau memang sudah disetujui, mungkin di Mabar akan kita umumkan juga. Demikian. Iya, terima kasih Bu Nunung atas jawabannya. Gimana nih Bapak Ibu dari Kantah Belitung Timur? Apakah sudah jelas atau belum? Oh iya. Kita lanjut ke jawaban selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini ada dari Ibu Marlin. Pertanyaannya, izin Bu, apakah surat pengantar boleh memakai tembusan Bu? Ya, silakan Bu Nunung. Surat pengantar ya. Untuk surat pengantar, kalau berdasarkan format di tata naskah tidak menggunakan tembusan ya Bapak atau Ibu dari mana? Itu dia surat pengantar boleh memakai tembusan atau tidak Ibu? Dari mana? Ya, izin Bapak atau Ibu ya, untuk surat pengantar tidak menggunakan tembusan ya kalau di formatnya Bu. Itu kan hanya mengantarkan SK atau surat ya Bu. Kalau surat pengantar biasa, karena surat pengantar itu formatnya sudah ada di Permen 9 2018, kita bisa dibuka di sini tanpa tembusan ya Ibu, di halaman 69 untuk di lampiran. Jadi surat pengantar kalau berdasarkan Permen 9 2018 untuk surat pengantar tidak menggunakan tembusan. Demikian.
Iya, seperti itu penjelasannya ya Ibu Marlin. Terima kasih Ibu Marlin atas pertanyaannya dan Bu Nunung terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya nih dari Nuri. Izin bertanya, apakah ada peraturan terbaru untuk kode pengklasifikasian naskah dinas mengingat struktur terbaru perubahan dari bagian umum dan informasi menjadi umum dan humas? Terima kasih. Ya, silakan Bu Nunung waktu dan tempat. Izin menjawab Ibu, untuk peraturan terbaru mengenai kode klasifikasi sedang dibahas juga ya. Sudah sampai harmonisasi ya kalau nggak salah ya, Bu Endah. Izin. Kalau sudah sampai untuk kode pengkodean klasifikasi sama dengan perubahan permen ya Bapak Ibu, kita sedang dalam pembahasan. Mungkin kalau yang klasifikasi lebih maju lagi sudah sampai harmon dengan Kemenkumham. Izin Bu Endah mohon menambahkan. Izin menambahkan mungkin ya Mbak ya. Jadi untuk yang tadi sudah di pertanyaan sebelumnya yang peraturan terkait tata naskah dinas saat ini memang sedang dilakukan revisi Permen Tata Naskah Dinas 9/2018. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah mau harmon tetapi karena sesuatu dan lain hal perlu ditambahkan materinya, jadi akan dibahas kembali di tahun 2024 ini. Dan untuk pertanyaan terkait yang kode klasifikasi arsip, yaitu masih menggunakan permen yang 10/2018. Memang di permen tersebut masih banyak yang belum mengakomodir struktur-struktur yang baru sesuai dengan SOTK yang baru Bapak Ibu. Nah saat ini permen tersebut pun masih kita lakukan review Bapak Ibu. Jadi kemungkinan kami juga nanti akan mengundang satker-satker terkait karena ada beberapa pasti yang belum ada di kode klasifikasi tersebut. Jadi nanti kami akan melakukan pembahasan setelah kami pembahasan di internal kami. Saat ini kami sedang melakukan pembahasan internal terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita bahas dengan unit-unit kerja dan nanti akan kita infokan lebih lanjut Bapak Ibu. Mungkin seperti itu sih tambahan. Ya. Terima kasih Bu Endah dan Bu Nunung atas penjelasannya. Alhamdulillah nih ahlinya udah bergabung lagi ya Bu Endah. Selamat datang kembali. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Kantah Kabupaten Belitung Timur Ibu. Minta tolong satu lagi Bu, minta tolong dijelasin lagi cara admin e-office untuk pengaturan penomoran berdasarkan kode klasifikasi Bu. Atau adakah petunjuk yang dapat di-share terkait penomoran di e-office-nya? Terima kasih. Ya, silakan Bu Endah dan Bu Nunung mungkin. Silakan Bu Endah. Izin Bu Endah. Ya, izin Mbak untuk penomoran di tadi dari mana ya? Kantah Belitung ya? Dari Blitar Timur. Belitung Timur Ibu. Belitung Timur ya. Iya. Jadi untuk admin Office menambahkan penomoran di aplikasi Office bisa di daftar penomoran, nanti dibuat buku penomoran terlebih dahulu. Nanti setelah di dalam buku penomoran itu bisa dimasukkan siapa pejabat yang akan tanda tangan, jenis-jenis apa yang ditanda tangan, siapa yang diberi kewenangan untuk memberikan penomoran, itu ada semua. Dan kita juga ada linknya, tutorialnya, nanti kita share di chat di apa namanya chat Zoom ya Bapak Ibu, nanti kita share. Ada jadi di situ step-stepnya bagaimana membuat buku penomoran itu ada semua di situ. Nanti apabila masih ada kendala bisa ditanyakan ke kami sih Bapak Ibu. Saya share ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Endah atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Bapak dari Kantah Kabupaten Belitung Timur. Apakah masih kurang jelas atau ada pertanyaan lain lagi? Silahkan Bapak Ibu. Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Yang malu nih, bisa di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan masih kita buka.
Mungkin masih ada yang bingung nih, naskah dinas khusus tuh jenisnya apa aja atau formatnya tuh pakai yang mana ya kalau kita mau buat berita acara. Nah, ini berikut sudah di kolom chat sudah di-share oleh Bu Endah. Bitly penomoran e-office. Ini terkait penomoran e-office ya Bapak Ibu. Petunjuknya, jika masih ada yang bingung silahkan dibuka. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi nih Bu, dari Kantah Kabupaten Demak. Mohon informasi mengenai berita acara, pengumuman materai untuk berita acara tentang apa atau semua berita acara menggunakan materai. Gimana nih Bu Endah? Mohon dijawab pertanyaannya terkait berita acara Bu. Pertanyaannya saya ulang kembali ya Ibu, mohon informasi mengenai berita acara, penggunaan materai untuk berita acara tentang apa, atau semua berita acara menggunakan materai. Izin Bapak Ibu untuk format berita acara seperti ini ya. Formatnya terdiri dari susunan kepala kop, batang tubuh, dan kaki. Untuk penggunaan materai sendiri tidak diharuskan ya Bapak Ibu. Tidak diharuskan menggunakan materai. Dia seperlunya penggunaan materai itu menurut kepentingan saja. Kalau menurut Bapak Ibu memang harus menggunakan materai, mencantumkan materai boleh. Kalau itu tidak menggunakan materai pun tidak apa-apa. Demikian. Terima kasih atas penjelasannya Bu Nunung. Kita terima Mbak, kasih mungkin juga. Mbak, mungkin izin menambahkan. Jadi penggunaan materai ini mungkin dilihat dari urgensinya ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila dia memang berita acara tersebut memang harus mempunyai ada di dalamnya ada mungkin kekuatan hukumnya, mungkin bisa menggunakan materai. Tapi jika mungkin hanya berita acara yang penyerahan mungkin tidak usah. Jadi kita lihat urgensinya lagi Bapak Ibu. Jadi berita acara memang di dalamnya mengandung unsur hukum atau apa, boleh silahkan menggunakan materai. Tapi memang hanya berita acara yang biasa, misalnya hanya untuk penyerahan nah itu tidak perlu sih Bapak Ibu menggunakan materai. Jadi kita lihat urgensinya ya Bapak Ibu. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Endah, Bu Nunung atas penjelasannya. Jadi kita tercerahkan nih, gimana Ibu Bapak dari Kantah Kabupaten Demak? Atau masih ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini dari Ibu Marlin. Izin Bu, jadi kalau di SK tembusannya ada 5, jadi untuk surat pengantar ada 5 nomor juga. Mohon arahannya. Ya, izin Ibu Marlin, izin Ibu Enda saya menjawab. Kalau untuk apa tadi ya, tembusan ya? Jadi untuk pertanyaannya kalau SK tembusannya ada 5, jadi untuk surat pengantar ada 5 nomor juga. Mohon arahannya. Izin Ibu Marlin ya. Ibu Marlin kalau itu untuk di bagian tata naskah dan kearsipan ya, yang kita kasih pengantar di sini kan hanya lihat. Kalau pengantar untuk tembusan, kalau berdasarkan tata naskah yang dikasih pengantar itu hanya asli aja, Ibu. Sedangkan tembusan tidak perlu dikasih pengantar. Cukup dikirim naskah dinasnya aja tanpa dilampirkan pengantar. Pengantar itu hanya digunakan untuk mengantarkan naskah dinas yang asli. Demikian, Bu Marlin. Iya, terima kasih Bu Nunung. Bu Endah atau ada tambahan lagi? Mau menambahkan atau cukup?
Cukup, Mbak. Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada raise hand dari Bapak Indra Kanwil Gorontalo. Silakan Bapak Indra. Ya, Assalamualaikum, Bu. Ya. Ya, Ibu izin Bu bertanya, untuk tembusan SK Bu, ini kan saya lihat masih banyak variasi. Misalnya ada yang menambahkan sebagai arsip atau laporan, terus kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan. Kayak gitu perlu atau hanya cukup tembusannya misalnya kepada kepala biro dan selanjutnya, atau perlu ada yang tambahan itu Bu, yang sebagai arsip, sebagai laporan, terus apa kepada yang bersangkutan seperti itu. Mohon arahan Bu, terima kasih. Izin menjawab Bu Endah. Iya Pak Indra, untuk tembusan cukup ini aja ya Pak, misalnya kepada Dirjen penetapan hak atas tanah cukup di Jakarta gitu aja tanpa ditambahkan harus sebagai arsip atau sebagai laporan. Sesuai dengan format di Tata Naskah nomor 9 2018 cukup tidak perlu ditambahkan sebagai arsip ataupun sebagai laporan. Cukup misalnya nama jabatannya ya. Ya, cukup nama jabatan aja Dirjen apa di Jakarta seperti itu Pak. Berarti izin Bu untuk yang bersangkutan kita salinan gitu aja ya. Kalau yang tidak perlu ditambahkan di tembusan ya. Nggak perlu Pak, kan sudah di atasnya itu ya Pak, ya, untuk betul. SK ya. Di situ ya, aja betul. cukup, jadi nggak perlu ditambahkan di tembusan. Siap. Itu Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Indra. Terima kasih Bapak Indra atas pertanyaannya dan Bu Nunung atas penjelasannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan di kolom chat. Maaf Ibu, ini tadi dari Kartika Kanwil BPN Yogyakarta. Maaf Ibu, ini tadi saya lihat di office untuk pembuatan surat pengantar terdapat format untuk tembusan juga. Silahkan Bu Nunung atau Bu Endah untuk penjelasannya. Izin Bu Endah, monggo Bu Endah. Mungkin izin menjawab tadi ya yang dari Kartika ya. Jadi untuk pembuatan surat pengantar di e-office untuk tembusan, ya memang kalau di e-office kita buat ada tembusannya juga sih Bu. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau di kalau di permen memang tidak ada, tapi silakan saja memang jika diperlukan untuk dibuat tembusan. Mungkin seperti misalnya pengantar pengantar SK, contohnya misalnya seperti pengantar biaya mutasi, itu kan seharusnya memang misalnya ke biro keuangan, biro keuangan ya. Tetapi mungkin apabila mau ditembuskan kemana, itu bisa sih diberikan tembusan gitu. Mungkin seperti itu sih. Ya, terima kasih Bu Endah untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Kartika. Masih ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise hand dari Pak M. Jailani, Kantah Kota Banten. Ya, silahkan Bapak. Mohon izin apa suara saya terdengar? Dengar Pak. Ya, silahkan. Nah, saya dari Jailani dari Kantah Kota Banjarbaru. Banjarbaru. Mohon izin bertanya. Terkait ini untuk wewenang penandatanganan itu kan ada di Permen 9 2018 kan ada tentang wewenang penandatanganan ya. Iya. Di surat pengantar itu apakah yang untuk pengirim dan untuk penerima jabatan untuk penandatanganan itu harus yang memiliki kewenangan atau yang mungkin ada diberi pelimpahan seperti itu, pelimpahan kewenangan dari pimpinan atau yang memiliki kewenangan sesuai yang dari tabulasi di Permen 9 itu. Mohon arahannya. Itu saja. Terima kasih. Izin Pak Jailani menjawab. Untuk surat pengantar ya Pak, kalau berdasarkan metrik, kalau untuk di Kantah itu kan berdasar untuk pejabat administrator ya Pak, eselon 3 ya Pak ya. Tapi kalau memang ada kewenangan dari beliau untuk pelimpahan wewenang untuk menandatangani, nggak apa-apa Pak. Nanti kan menggunakan atas nama ya Pak, atas nama kepala kantor, siapa diberi kewenangan, kalau ada secara tertulis lebih baik ya Pak ya. Karena itu untuk dasar hukum untuk penggunaan surat pengantar.
Jadi seperti itu, Pak. Kalau memang ada pelimpahan wewenang, dibolehkan, Pak. Jadi selama ada Terima kasih. pelimpahan wewenang dari pejabat, diperbolehkan pengantar itu dibuat oleh Kasubag TU ya berarti ya Pak ya. Kasubag umum ya Pak. Oh iya. Iya, seperti itu Pak Jelani. Boleh bertanya satu lagi? Boleh Bapak. Bu. Oh, iya. Untuk ini misal untuk ada kegiatan penyerahan dokumen misalkan untuk warga atau buku tanah yang apabila mungkin terjadi ada pemekaran wilayah seperti itu. Nah, misalkan dari kantah A ke kantah B, apa kita perlu buatkan berita acara atau surat pengantar yang cocoknya secara aturan seperti apa? Ya, mohon izin Bapak. Kalau lebih cocoknya pakai berita acara ya Pak, karena kan kalau di berita acara itu disebutkan apa aja isinya yang diserahkan, berapa bundel ininya, dicantumkan lampirannya apa aja yang terdata di situ akan tercantum di berita acara tersebut. Jadi lebih kalau menurut saya lebih enak di berita acara untuk penyerahan. Berarti ada berita acara penyerahan arsip perpindahan dari kantah satu ke kantah yang satunya lagi. Seperti itu Pak. Oh, iya. Untuk yang penandatangannya juga penandatangan lebih aman ya eselon 3 Pak. Jadi pakakannya iya lebih aman itu karena kan itu arsip warka ya Pak yang sangat penting sekali, nilainya sangat-sangat penting, jadi lebih aman eselon 3-nya atau kakannya atau kakak ya Pak, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Nunung. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bu Nung atas penjelasannya. Kita lanjut ke satu pertanyaannya lagi nih dari Kantah Kabupaten Belitung Timur. Pertanyaannya, untuk pemilihan jenis kertas terhadap naskah dinas tertentu, apakah ada ketentuan khusus? Misal naskah dinas SK harus kertas F4 dan lain-lain. Terima kasih. Ya, silakan Bu Nunung, waktu dan tempat, atau Bu Endah mau menambahkan? Silakan. Terima kasih izin menjawab Bu Endah. Untuk penggunaan kertas ya dari Kantah Belitung Timur ya di Permen ATR 9 2018 sudah ada aturannya ya Bu ya. Penggunaan F4 hanya digunakan untuk SK ya Bu, pemberian hak ataupun SK. Sedangkan untuk naskah dinas yang lain menggunakan kertas ukuran A4. Demikian. Terima kasih Bu Nunung atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat pertanyaannya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi games ya Bu. Sesi kuis Kahoot. Oh, masih ada yang raise hand nih Bapak Arif. Assalamualaikum, izin. Waalaikumsalam Bapak. Saya Arif dari Kalimantan Selatan. Izin Bu Nunung Ya. menanyakan terkait naskah dinas khusus. Yang tadi dibahas itu perbedaan antara MOU dan PKS itu apa aja ya Bu ya? Terus yang untuk format penomorannya itu ada perbedaan nggak Bu? Terkait kode atau apanya? Terus apakah dari setiap MOU yang dibuat itu harus ditindaklanjuti dengan ini Bu? Apa namanya? PKS Bu? Iya. Yang pertama pada yang pertama pada perbedaan antara MOU dan PKS dan LOI itu Bu yang tadi. Tidak lanjut ya. Izin Bu Endah. Silakan Bu Endah atau Bu Nunung mau menjawab terkait PKS dan MOU. Izin saya menjawab dulu Bu Endah ya. Nanti izin dibantu Bu Endah. Ya, Pak izin menjawab Mbak. Untuk perbedaan ini mungkin
sebenarnya ini yang sering menggunakan ini kan di Biroran ya. Mungkin Bapak bisa lihat di peraturannya Bapak. Jadi Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 17 tahun 2018 tentang pedoman kerjasama. Di situ semua dijelaskan ya. Di situ semua dijelaskan apa itu MOU, bagaimana sebelum terjadinya MOU, perlu letter of intent dulu. Jadi LOI itu sebelum MOU gitu. Seperti itu sih kalau saya tidak salah. 17/2018 ya. 17 tahun 2018 tentang pedoman kerjasama. Bisa dilihat di situ. Ya, izin menambahkan ya Bu Endah ya. Untuk format penomorannya Pak Arif seperti yang diatur di Permen 9 2018 ya Pak Arif ya. Mengikuti itu saja. Ada kan ya penggunaan nomor, kemudian kode kelas. Kenapa Pak Arif? Izin Bu, untuk MOU dan PKS ada nggak dari sisi kode perbedaan nomornya Bu? Oh, nggak ada perbedaan Pak. Kalau di pusat ini nggak ada perbedaan untuk kodenya. Oh gitu. Artinya kan kodenya tetap pakai PKS gitu. Iya, MOU tetap gitu Pak. ya. Iya. Kalau kita kan pakai kode klasifikasi ya Pak. Kode klasifikasi di masing-masing itu kan beda ya. Kalau di pusat itu memakai kode klasifikasi HK02.01 seperti itu. Jadi sama penggunaan kode untuk MOU ataupun PKS di pusat itu sama Pak. Demikian Pak Arif. Iya Bu. Ada lagi? Udah. Biasanya juga memang izin Pak Arif. Biasanya sih memang MOU itu akan ditindaklanjuti dengan PKS. Akan ada PKS ya setelah MOU, nanti ditindaklanjuti dengan PKS. Mungkin Pak Arif. Gitu. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya Pak Arif. Terima kasih Bu Enda dan Bu Nunung atas penjelasannya. Terima kasih Pak Arif. Sekarang kita masuk ke sesi kuis Kahoot ya Bapak Ibu. Gimana nih, udah siap semuanya? Iya. Mohon di-share Kahoot-nya. Ya, silahkan. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk join. Silahkan join di Kahoot. Kahoot.it ya Bu, dengan PIN 1181954. Silakan join dengan link, bisa buka di Google Kahoot.it dengan game PIN 1181954. Atau bisa langsung scan QR code-nya. Silakan masukkan namanya. Masih kita tunggu ya pesertanya. Yuk, masih ditunggu yuk joinnya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai 10.55 ya, nanti akan kita mulai. Silakan menggunakan dengan nama panggilannya dan tidak mengandung sara ya Bapak Ibu. Ya, 2 menit lagi nih. Ayo masih kita tungguin.
Ya. Ayo Bapak Ibu, gimana? Sudah join semua? Ya, dalam hitungan kelima saya mulai ya. Oh, masih ada yang join nih. Ayo yang belum. Udah 10.54. 1 menit lagi kita mulai gamesnya. Ya, ada Rani, Raka. Ya, sebentar lagi kita mulai ya Bapak Ibu. Udah join semua ya untuk gamesnya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai ya semuanya Bapak Ibu. Iya. Nah, untuk pertanyaannya nih, naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan pejabat atau pegawai dalam lingkungan kementerian adalah? Jawabannya apa nih Bapak Ibu? Pilihannya pengumuman, berita acara, surat pernyataan, surat kuasa. Iya, jawabannya pengumuman ya Bapak Ibu. Betul sekali. Next, siapa yang di urutan pertama nih? Bapak Indra Char. Lalu ada Ibu Natuna Ayey, ada Mas Kurai, Apiun, dan Pak Im. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini merupakan jenis naskah dinas khusus kecuali ada surat perjanjian, surat kuasa, nota dinas, pengumuman. Mana nih Bapak Ibu jawabannya yang benar? Yang merupakan jenis naskah dinas khusus kecuali. Iya, jawabannya nota dinas ya Bapak Ibu, karena pengumuman tuh masuk ke dalam jenis naskah dinas khusus. Gitu. Ya, siapa nih yang juara 1? Bocil. Lalu disusul dengan Kak Atyun, masih di posisi ketiga, Ray, lalu Sulut. Ya, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Naskah dinas yang berisi uraian proses pelaksanaan suatu kegiatan yang ditandatangani para pihak dan para saksi adalah? Ya, pilihannya itu ada surat kuasa, surat perjanjian, surat pengantar, dan berita acara. Jadi, apa pilihannya Bapak Ibu? Iya, betul. Banyak yang jawab berita acara nih. Naskah dinas yang berisi uraian proses pelaksanaan suatu kegiatan yang ditandatangani para pihak dan para saksi itu adalah berita acara ya Bapak Ibu. Next. Ya, urutan pertama Kak menyusul. Ada di urutan pertama ya, lalu Ray, Bukartika, Sulut, BPN Kota Jambi. Ya, selanjutnya hari, tanggal, tahun, nama, dan jabatan para pihak yang membuat berita acara dan substansi berita acara terletak pada di mana nih Bapak Ibu? Ada di bagian kepala kah, atau batang tubuh, atau ada di kaki, atau di sub batang tubuh? Hari, tanggal, tahun, nama, dan jabatan para pihak yang membuat berita acara dan substansi berita acara. Betul, ada di batang tubuh ya Bapak Ibu. Wah, banyak nih ternyata yang jawab di kepala. Itu letaknya ada di batang tubuh ya Ibu, Bapak.
Ya, next. Iya, Ibu Kartika menyusul ada di urutan pertama. Lalu urutan kedua ada Ray, A, MM, dan Angeline. Ya, selanjutnya. Kan ada pesan bakso. Batang tubuh perjanjian dalam negeri memuat penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian atau MOU, materi yang dikuasakan, atau penjelasan umum maksud dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika atau materi perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Ya, mana nih Bapak Ibu batang tubuh perjanjian dalam negeri? Iya, betul. Materi perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Ada di slide ya Bapak Ibu untuk batang tubuh perjanjian dalam negeri itu memuat apa aja. Ya, bisa. Next. Siapa nih yang juara pertama untuk podium pertama ketiga? Itu ada Ibu Riva ya, selamat. Lalu kedua ada MM, Bapak atau Ibu. Nah, untuk podium pertama itu wah ada Bapak Ray. Terima kasih, selamat Bapak Ibu. Bapak Ray selamat udah ada di podium pertama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join kuis Kahoot kali ini. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah ikut bermain games. Bakso. Iya. Yang belum absen silahkan absen dengan PIN-nya 2314. Ya. Kopi kasihan kan. Terima kasih. Iya. Maaf ya Pak. Sana aja Pak. Maaf. Ya, udah. Dengan berakhirnya Mbak Farida. Iya, gimana Bu? Mungkin saya izin ini ya Mbak, seperti yang sudah disampaikan di Chatgym, Bapak Ibu yang masih mempunyai kendala, pertanyaan terkait office ataupun apapun yang terkait persyaratan, silakan bisa mengisi link yang sudah kami set. Nah, itu link itu bisa diakses dan diisi kapan saja. Nanti follow up atau lanjutnya kita ada di link tersebut juga. Jadi apabila sudah kami tindak lanjuti akan kami tulis sudah kita lanjuti atau sudah kita jawab apabila pertanyaan ada di link tersebut. Silahkan di bit.ly form kendala office. Gitu. Iya. Ya. Terima kasih Bu Enda. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan atau kendala pengaduan terkait e-office nih, bisa dibuka di bit.ly/form kendala e-office. Linknya ada di chat ya Bapak Ibu. Iya. Udah nggak kerasa udah jam 11 ya Bapak Ibu. Berakhirnya kuis Kahoot tadi itu merupakan sesi akhir dari Mabar episode 5 ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya Mbak. Foto boleh Mbak Farida? Foto boleh? Oh iya boleh. Iya. Kita sesi foto ya Bapak Ibu. Dinyalakan dulu nih ininya videonya. Mbak Nur. Kakak operator bisa tolong di screenshot Bapak Ibu. Bisa tolong dinyalakan videonya. Iya kali ya. Kita salam arsip ya Bapak Ibu seperti ini. Bu. Iya. Bahasanya banyak gitu dia. Ayo. Kakak operator udah? Oh iya. Ya, saya hitung ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, selanjutnya 3, 2, 1. Udah? Selanjutnya 3, 2, 1.
Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya Mbak Farida. yang sudah bergabung. Ya Ibu. Saya punya pantun nih Mbak. Tadi udah bikin soalnya sayang kalau nggak di. Oh iya Ibu, silahkan disampaikan. Oke, jadi sebelum ditutup ya Bapak Ibu nih saya ada pantun buat Bapak Ibu semuanya. Ke pasar membeli ikan. Pasar mulu ya kayaknya. Ibu. Ikannya dibakar, dimakan bersama teman. Cakep. Bapak Ibu yang ikut mabar jangan pernah bosan. Cakep. Karena mabar semoga dapat menyelesaikan persoalan. Terima kasih. Terima kasih Bu Enda. Cakep banget ya pantunnya. Balas deh. Ya, dengan berakhirnya mabar kali ini yang episode 15, kita jumpa lagi di episode 16 ya Bapak Ibu Rabu depan. Saya Farida pamit undur diri. Terakhir kata saya mau membawakan pantun untuk penutupnya. Kasih pergi dengan yang lain, perginya dengan si tampan. Terima kasih Bapak Ibu sudah join. Jumpa lagi Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita ketemu lagi Rabu depan. Ya.